Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resya Kurnia Putri dengan NPM 221407108 dari kelas Tab B. Di sini saya akan menjelaskan tentang transmisi manual mobil dan motor. Baiklah, demi mempersingkat waktu, mari kita langsung lanjut ke materinya. Yang pertama itu transmisi. Transmisi merupakan suatu roda gigi yang berfungsi untuk mengatur torsi dan kecepatan dari mesin hingga ke roda. Kecepatan dan torsi ini juga harus disesuaikan dengan keadaan kendaraan. Misalnya, pada saat kendaraan menanjak, biasanya akan menggunakan nilai gear yang lebih rendah untuk mendapatkan torsi yang besar. Namun, kecepatan putaran yang rendah dan pada saat kendaraan melalui jalan yang datar tidak terlalu membutuhkan torsi, maka akan menggunakan gear yang bernilai besar untuk mendapatkan kecepatan putaran roda yang tinggi sesuai kebutuhan, tapi dengan resiko torsi yang didapatkan lebih rendah. Berikutnya, sejarah transmisi. Transmisi pertama kali ditemukan oleh Panhard Lavasseur dengan transmisi manual yang disebut sliding mesh. Sebelum digunakannya transmisi manual sliding mesh, kendaraan hanya menggunakan satu buah percepatan, yaitu netral dan gear 1. Untuk berjalan dapat disimpulkan bahwa kendaraan itu masih jauh dari kata efisien. Tidak dianggap transmisi karena hanya memiliki satu buah rasio. Transmisi manual sliding mesh merupakan cikal bakal transmisi manual yang banyak digunakan saat ini, yaitu constant mesh. Berikut jenis-jenis transmisi manual, yaitu yang pertama ada sliding mesh, kedua constant mesh, dan yang ketiga synchro mesh. Berikutnya fungsi transmisi manual. Fungsinya mengendalikan kecepatan torsi yang ada pada roda penggerak, yaitu kondisi berkendara yang berbeda. Misalnya, saat melewati jalan menanjak, akan memerlukan torsi dengan mengurangi kecepatan pada transmisi, maka akan dapat mencapai torsi yang lebih tinggi untuk input tenaga yang sama. Sebaliknya, jika permintaan torsi rendah, akan dapat meningkatkan kecepatan transmisi. Berikut penjelasan tentang transmisi manual mobil. Selanjutnya adalah komponen-komponen transmisi manual pada mobil. Yang pertama ini adalah komponen input shaft. Input shaft berfungsi sebagai poros yang bekerja sama dengan kopling untuk memutar gigi yang ada di dalam gearbox transmisi. Yang kedua, gigi synchronizer atau gigi penyesuaian berfungsi untuk memindahkan gigi pada saat mesin mobil sedang bekerja. Adanya komponen ini membuat proses pemindahan gigi menjadi tidak terlalu kasar meskipun kendaraan sedang berjalan. Komponen berikutnya yaitu gigi transmisi. Gigi transmisi berfungsi untuk mengubah input tenaga yang dihasilkan oleh mesin menjadi output gaya torsi sesuai dengan kebutuhan kendaraan. Berikutnya adalah C-fork. C-fork sendiri memiliki tugas untuk menggerakkan gigi geser dan mengendalikan mekanisme roda gigi transmisi dari porosnya. Dengan demikian, peralihan gigi dari satu posisi ke posisi lain dapat dilakukan dengan mudah. Berikutnya adalah sheath linkage. Sheath linkage atau tuas penghubung adalah komponen sistem transmisi manual yang berfungsi sebagai penghubung antara tuas persneling dari C-fork dan C-fork. Sheath linkage seringkali dilengkapi dengan mekanisme interlock yang mencegah C-fork bergerak dengan sendirinya. Tugas utama dari sheath linkage ini adalah menggerakkan garpu pemindah gigi sehingga garpu tersebut dapat bergerak dan menghubungkan gigi transmisi. Berikutnya adalah komponen tuas persneling atau tuas transmisi.
merupakan tuas yang terletak di dalam kabin mobil yang berfungsi sebagai alat bagi pengemudi saat memindahkan gigi transmisi berdasarkan kondisi mengemudi. Pada tuas transmisi, biasanya terdapat diagram perpindahan gigi untuk mempermudah pengemudi mengetahui posisi gigi yang digunakan. Komponen berikutnya yaitu output shaft. Output shaft merupakan komponen berupa poros yang akan meneruskan tenaga putar mesin keluar dari transmisi menuju ke propeller shaft. Output shaft terhubung dengan susunan roda gigi dalam transmisi mulai dari gear yang pertama sampai gigi mundur atau reverse gear. Fungsi dari output shaft ini adalah untuk meneruskan putaran dari transmisi menuju poros propeller. Berikutnya yaitu bantalan atau bearing transmisi. Bearing ini berfungsi sebagai untuk mengurangi gesekan yang terjadi antara permukaan komponen yang berputar di dalam sistem transmisi manual. Berikutnya yaitu extension housing. Extension housing sendiri berfungsi Extension housing ini merupakan sambungan dari bak transmisi yang bentuknya mengerucut di bagian ujungnya, di mana pada bagian tersebut terdapat oil seal yang mencegah kebocoran oli transmisi. Extension housing ini berfungsi untuk melindungi komponen poros output atau output shaft yang keluar dari bak transmisi, sekaligus sebagai tempat dudukan dari speedometer gear. Berikutnya adalah reverse idle gear. Reverse idle gear ini merupakan komponen transmisi manual yang berfungsi untuk mengubah arah putaran output shaft. Dengan adanya reverse gears ini, maka mobil bisa bergerak mundur saat tuas persneling berada pada posisi R atau reverse atau mundur. Lalu ada bak transmisi. Bak transmisi ini berfungsi sebagai tempat untuk pelindung komponen dalam transmisi sekaligus berfungsi sebagai dudukan bearing transmisi beserta poros-poros input dan outputnya. Selain itu juga, bak transmisi ini juga digunakan untuk tempat menampung oli transmisi. Baiklah, itulah penjelasan komponen-komponen transmisi manual mobil beserta fungsinya. Selanjutnya itu adalah cara kerja dari transmisi manual mobil. Cara kerja dari transmisi manual mobil ini, proses shifting antara gear yang berjumlah banyak ini dapat terjadi. Prosesnya di mana setiap gear pada shaft output memiliki kon penyelarasnya masing-masing, serta hub dan juga sleeve yang dapat terhubung ke setiap gear atau roda gigi. Setiap sleeve dapat bergerak karena digerakkan melalui tuas persneling pada bagian pengemudi. Pada gear 5, 6, dan seterusnya, yang memiliki nilai besar ini berfungsi untuk mendapatkan putaran output yang lebih cepat daripada putaran input ratio gear. Rasio gear ini sering disebut dengan overdrive ratio. Pada overdrive ratio, walau putaran output lebih cepat pada putaran input, hal tersebut tidak meningkatkan top speed dari kendaraan. Karena tujuan dari overdrive ini sendiri itu bukan untuk mendapatkan top speed yang lebih tinggi, melainkan untuk mengurangi putaran mesin
agar mesin menjadi lebih awet dan mendapatkan file consumption yang lebih ekonomis, dan untuk rasio putaran dari overdrive ini adalah 0,86:1, yang artinya kurang dari satu putaran input menghasilkan satu putaran output. Selanjutnya, bagaimana dengan cara kerja gigi mundur atau reverse? Untuk gigi mundur atau yang biasa disebut reverse, biasanya terdapat gear penghubung antara gear pada counter shaft dan juga gear pada bagian output shaft. Gear ini disebut dengan idle gear yang berfungsi untuk mengubah arah putaran pada output shaft. Namun, pada bagian gear tidak memiliki ring dan kon penyelaras. Jadi, sebelum kita menggunakan gear ini, kita harus memastikan bahwa putaran energi dari mesin harus benar-benar terputus, dan juga kendaraan harus benar-benar dalam keadaan berhenti agar menghindari terjadinya crash antar gear. Berikutnya adalah kelebihan dan kekurangan transmisi manual. Kelebihannya yaitu konsumsi bahan bakar yang irit. Konsumsi bahan bakar yang irit ini lebih irit dibandingkan dengan transmisi otomatis. Dikarenakan pengemudi yang berkuasa mengatur putaran mesin agar tetap rendah dan efisien. Yang kedua itu akselerasi lebih optimal. Mobil transmisi manual juga mempunyai kelebihan akselerasi yang lebih optimal, dikarenakan momen menginjak pedal gas dan melepas pedal kopling tentu akan berpengaruh pada akselerasi mobil, yang tentunya pengemudi yang mengatur untuk menyesuaikan akselerasi yang dibutuhkan. Kelebihan yang ketiga itu ada engine brake lebih maksimal, yaitu lebih maksimal karena kan saat mobil melewati jalanan yang menurun, tentu saja dibutuhkan engine brake selain pengereman. Memang pada transmisi otomatis juga biasa melakukan engine brake, namun engine brake transmisi manual tentu lebih maksimal karena diatur oleh pengemudi. Selanjutnya, kekurangannya yaitu yang pertama, sulit dikendarai bagi pemula. Dikarenakan pengemudi pemula belum bisa mengatur momentum menginjak gas dan melepas pedal kopling. Yang kedua itu membuat kaki kiri mudah pegal. Dikarenakan transmisi manual harus bolak-balik menginjak kopling, maka jika terjadi kemacetan akan terlalu pegal saat bolak-balik menginjak kopling tersebut. Yang ketiga itu kurang efisien. Mobil manual secara umum memang kurang efisien daripada transmisi otomatis karena pengemudi harus menggunakan kedua kakinya untuk berganti gigi. Ini berarti bahwa pengemudi harus mengeluangkan lebih banyak waktu untuk beralih dari satu gigi ke yang lain, yang dapat mengakibatkan lebih banyak bahan bakar yang terbuang. Berikutnya adalah transmisi manual motor. Selanjutnya adalah komponen-komponen yang ada pada transmisi manual motor. Yang pertama itu ada main shaft. Ya, main shaft ini berfungsi meneruskan putaran dari crankshaft setelah melalui mekanisme kopling dan sebagai poros gear primer berputar. Gear rasio 1 menempel di main shaft.
Yang berikutnya ada gear main safe ratio 2 dan 4. Ini berfungsi sebagai penerus putaran dari main safe melalui gear main safe ratio 3 dapat berputar bebas pada main safe. Berikutnya, gear main safe ratio 3 ini berfungsi meneruskan putaran dari main safe ke gear counter safe rasio 2 dan atau meneruskan putaran ke gear main safe 2 dan 4 dengan cara bergerak ke kanan atau ke kiri, tidak berputar bebas pada main safe terkunci. Berikutnya ada bearing pada nomor 26 pada nomor 24 dan 26 itu berfungsi sebagai bantalan main safe agar putarannya halus dan mengurangi gesekan. Pada nomor 18 itu ada circlip atau kancing berfungsi untuk menjaga gear rasio tetap pada posisi yang seharusnya. Berikutnya nomor 20 ini washer atau ring berfungsi sebagai pembatas atau untuk membuat jarak antar komponen yang bersinggungan. Berikutnya ada counter shaft. Counter shaft berfungsi sebagai penerus putaran output dan sebagai poros dari gear sekunder. Berikutnya nomor 3, 6, 8, dan 10 itu gear rasio sekunder sebagai penerus dari putaran. Gear nomor 10 ini gear shift spindle comb berfungsi sebagai dudukan dari tuas pedal transmisi dan meneruskan gerakan ke gear shift arm. Gear shift arm itu pada nomor 11 itu berfungsi meneruskan gerakan dari as tuas transmisi untuk memutar drum gear shift. Drum gear shift itu ada pada nomor 4. Ini berfungsi untuk dudukan fork gear shift. Ketika drum berputar, si fork akan bergerak ke kanan dan ke kiri sesuai lekukan alur, dan gerakan ini dimanfaatkan untuk memindahkan sliding gear. Berikutnya, fork gear shift berfungsi untuk menggeser sliding gear agar menempel dengan gear percepatan. Ini adalah cara kerja transmisi manual motor. Cara kerja transmisi manual motor itu dengan menggunakan rasio roda gigi. Sebuah perbedaan output kecepatan dapat dilakukan dengan mengubah rasio roda gigi pada sistem transmisinya. Transmisi mobil manual juga memiliki prinsip momen, artinya dengan perbandingan roda gigi, maka akan dihasilkan momen yang sesuai dengan beban mesin saat mobil sedang dikendarai. Transmisi akan memulai bekerja pada saat mesin dihidupkan dan putaran yang dihasilkan dari dapur pacu tersalurkan hingga input shaft pada gearbox. Pada posisi gear netral, ada beberapa gear yang tidak berputar dan juga putaran pada bagian output gear tidak mempengaruhi output shaft.
Untuk memulai rasio gear, kita perlu mengoperasikan tuas persneling untuk memutar shifting drum dan menggeser slide gear. Pada saat menggeser rasio gear 1, perlu menggeser slide gear pada rasio gear 5. Selanjutnya, rasio gear akan bergeser dan mengunci gear bebas pada rasio gear 1 dan putaran diteruskan ke output shaft. Sedangkan gear bebas pada rasio gear 5 akan ikut berputar, namun tidak akan mempengaruhi input shaft. Selanjutnya, untuk rasio gear 2, tekan persneling untuk memutar drum dan menggeser sliding gear. Slide gear 5 akan kembali ke posisi semula, dan slide gear pada rasio 4 akan bergeser ke arah rasio gear 2 dan mengunci gear bebasnya. Output shaft berputar dan gear bebas pada rasio 4 tidak memberikan dampak pada input shaft. Selanjutnya, rasio gear 3, di mana sliding gear 4 akan bergeser melepas rasio gear 2 dan berpindah ke rasio gear 3. Pada rasio gear 4, sliding gear-nya akan kembali ke posisi semula, dan sliding gear 3 akan bergeser ke rasio gear 4 dan mengunci gear bebasnya, namun putarannya juga akan tersalurkan menuju rasio gear 5. Namun putaran yang tersalurkan ini tidak akan mempengaruhi input shaft karena gear pada input shaft dapat bergerak bebas. Selanjutnya yang terakhir, gear 5 atau overdrive rasio diakses dengan cara melepas rasio gear 4 dan sliding gear-nya berpindah mengunci rasio gear 5. Karena banyaknya rasio-rasio transmisi inilah yang membuat kendaraan dapat digunakan di segala medan, dan juga kondisi-kondisi tertentu sesuai torsi dan kecepatan yang dibutuhkan, baik di jalan menanjak, menurun, ataupun jalan datar. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan tentang transmisi manual mobil dan motor. Sekiranya jika ada kurang dan salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.